Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara. Dan mumpung bulan Ramadan, kita membahas kali ini tentang teokrasi dan demokrasi atau demokrasi. Pilihan-pilihan yang sejak dulu sampai sekarang menjadi atau mewarnai kehidupan umat manusia dalam bernegara di seluruh dunia dan untuk hampir semua agama. Jadi baik itu misalnya agama Kristen maupun juga agama atau Katolik dan juga agama Islam diwarnai pula dengan pilihan-pilihan teokrasi atau demokrasi. Teokrasi adalah sebuah teori tentang kedaulatan. Saya katakan teori, ya memang begitu itu. Dari mana datangnya kedaulatan? Dari mana datangnya legitimasi politik seseorang untuk berkuasa? Teokrasi adalah teori tentang kedaulatan Tuhan dalam bernegara. Karena itu, bagi teokrasi, kehadiran manusia bernegara adalah untuk mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan dalam bernegara. Memang persoalannya adalah siapa yang punya hak untuk menginterpretasikan apa maunya Tuhan di dalam pengaturan bernegara. Biasanya ada kitab suci, lalu kemudian kitab suci itu diinterpretasikan oleh pemuka-pemuka agama masing-masing agama itu. Lalu kemudian interpretasi itu yang dianggap sebagai hukum Tuhan. Lalu kemudian diimplementasikan. Kalau demokrasi itu teori tentang kedaulatan rakyat. Yang berdaulat adalah rakyat dari negara tersebut. Karena itu hukum-hukum yang ada di negeri itu adalah hukum-hukum yang dibuat oleh rakyat atau perwakilan dari rakyat tersebut. Biasanya ada majelis permusyawaratan rakyat kalau kita di Indonesia, kongres kalau di Amerika, di tempat lain ada bilang council dewan rakyat atau apapun namanya. Yang kemudian merumuskan hukum-hukum dalam bentuk undang-undang, law, ya, yang itu diimplementasikan kepada rakyat dari negara tersebut. Nah, mari kita lihat contoh-contoh pada zaman dulu, pada ketika abad pertengahan, di Eropa pada dasarnya adalah teori kedaulatan Tuhan, yaitu teokrasi. Semua raja-raja di Eropa tunduk pada gereja Katolik, bahkan dilantik oleh paus. Karena itu, datangnya kedaulatan dalam kerajaan-kerajaan pada saat itu, atau legitimasi kekuasaan itu datang dari Sri Paus. Maka pada dasarnya, itu adalah feodalisme yang kemudian juga diberikan, dikombinasikan dengan teokrasi pada dasarnya. Lalu tentu saja ada contoh lain lagi juga. Di dalam masyarakat Muslim misalnya, sultan-sultan yang berkuasa di Timur Tengah juga mengatakan dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. Khalifatullah fil ard. Artinya mereka adalah ya kira-kira yang mewakili Tuhan di bumi dan bertugas untuk mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan, yang juga pada dasarnya bercampur dengan feodalisme. Jadi kita lihat, baik di agama Islam maupun di agama Kristen Katolik, kita lihat juga ada model-model teokrasi yang kemudian bercampur dengan feodalisme, dan pada dasarnya berkembang terus. Walaupun dalam agama Kristen itu kemudian setelah
melalui eh, proses reformasi dalam doktrin gereja, sehingga yang ada adalah pemisahan antara gereja dan agama, sekularisme. Itu yang kita kenal di Barat. Sehingga hampir boleh dikata dalam tradisi Kristen sekarang ini, hampir-hampir tidak ada teokrasi, kecuali Vatikan itu sendiri. Dalam tradisi Islam, kita lihat sampai sekarang masih ada bentuk-bentuk teokrasi yang misalnya dipraktikkan di Iran, di mana mula-mula bertindak sebagai interpretator terhadap apa maunya Tuhan untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Karena bagaimanapun kitab suci baik itu Injil maupun juga Quran bahkan dengan hadis tidak memuat secara detail tentang bagaimana pengaturan masyarakat modern dalam bernegara. Karena itu membutuhkan interpretasi-interpretasi untuk mengimplementasikan. Nah, itulah gunanya pemuka-pemuka agama tersebut. Mereka tidak dipilih, tetapi berdasarkan meritokrat atau berdasarkan sistem merit di dalam proses keagamaan. Kalau agama Yahudi dulu pernah ada, sekarang sudah Israel pada dasarnya sekuler, walaupun juga kita lihat pengaruh partai-partai agama sangat kuat. Selain Iran, beberapa negara-negara Arab yang mempraktekkan feodalisme juga ditopang oleh kekuatan atau dukungan dari kaum ulama untuk berkuasa secara absolut misalnya. Di lain pihak, demokrasi berkembang setelah Perang Dunia Kedua, ketika munculnya negara-negara baru yang merdeka dari jajahan kekuatan-kekuatan kolonial. Seperti juga negara kita, Indonesia. Di mana negara-negara ini kemudian dalam perkembangan selanjutnya memilih bentuk-bentuk demokrasi sebagai bentuk untuk pengelolaan negara. Lihat saja Indonesia, ketika kita merdeka, kita meninggalkan feodalisme, mengambil bentuk republik, respublika. Artinya juga kedaulatan rakyat. Yang kemudian dengan Undang-Undang Dasar yang menjamin tentang juga kedaulatan rakyat. Jadi Indonesia, negara Indonesia, betul juga negara-negara baru lain di Amerika Latin, di Afrika, ataupun juga di Asia, memilih bentuk demokrasi. Jepang misalnya, Korea, sekarang ini Malaysia, Singapura, dan sebagainya. Walaupun derajat demokrasinya bisa beda-beda. Dan ada juga mengambil bentuk lain, otokrasi atau otoritarianisme dan sebagainya. Nah, bagi kita di Indonesia, tentu saja sekularisme bukan pilihan. Dalam negara Pancasila, nilai-nilai agama punya tempat di dalam pengaturan bernegara. Tetapi nilai-nilai agama yang memberikan kemaslahatan bagi semua. Jangan lupa, dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia, ada banyak agama. Karena itu juga ada banyak persepsi tentang Tuhan. Karena itu tidak bisa satu persepsi tentang Tuhan mendominasi yang lain. Nah, tapi nilai-nilai agama yang bisa berlaku universal, apakah itu tentang akhlak, tentang moral, maupun juga pengaturan-pengaturan seperti miras misalnya, pengaturan tentang perempuan, anak, ataupun juga nilai-nilai bernegara tertentu yang bisa kita ambil inspirasi dari kitab-kitab suci, itu adalah bisa saja dimasukkan di dalam menjadi hukum-hukum negara. Sekali lagi, yang bisa berlaku universal, bisa diterima oleh semua pihak, dan kemudian bisa memberi kemaslahatan untuk semua pihak. Bentuk demokrasi pada dasarnya sadar bahwa rakyatlah yang mengatur dirinya sendiri, menentukan hukum-hukumnya di dalam bernegara. Dan karena itu rakyat
atau mengerti pula bahwa atau demokrasi sadar bahwa rakyat dalam mengambil keputusan bisa salah. Dan kesalahan itu diperbaiki melalui mekanisme pemilu 5 tahun sekali. Itulah sebabnya pemilu berkala adalah salah satu ciri demokrasi. Dengan begitu maka mandat yang diberikan kepada mereka yang berkuasa dievaluasi setiap 5 tahun. Dan karena itu setiap 5 tahun perbaruan mandat ini juga sekaligus kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan kebijakan yang dibuat oleh manusia yang memang bisa salah. Kalau teokrasi, persoalannya ketika yang berdaulat itu Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin salah. Dan mereka-mereka yang merasa mewakili Tuhan, itu berhak untuk mengatasnamakan Tuhan. Padahal sebenarnya adalah interpretasi dari manusia, umat manusia juga bisa salah terhadap apa maunya Tuhan. Nah, ini memang kontras dari teokrasi dan demokrasi. Karena sekali lagi, kan kitab-kitab suci tidak mengatur tentang bagaimana misalnya mengelola tata kota modern, mengelola misalnya sistem perhubungan transportasi dan sebagainya, ataupun juga mengelola bagaimana bentuk hubungan kekuasaan dalam konteks eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Dan banyak hal lagi. Sehingga yang dilakukan adalah interpretasi terhadap kitab-kitab suci tersebut. Nah, Indonesia, negeri kita, memilih bentuk demokrasi. Yang berkuasa atau yang berdaulat adalah rakyat. Yang bisa salah. Karena itu, mandat harus diperbarui 5 tahun sekali. Dan harus ada batas kekuasaan. Kalau presiden 2 kali masa jabatan. Sehingga tidak boleh ada satu orang yang menguasai terlalu lama kekuasaan itu. Sehingga proses evaluasi terhadap kebijakan bisa berjalan dan bergulir secara berkala. Karena itulah esensi dari bagaimana umat manusia yang bisa salah itu bisa mengoreksi kesalahannya secara berkala pula. Bagi saya, cantiknya demokrasi adalah kemampuan mengoreksi kesalahannya secara berkala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada lain kesempatan.